Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Permatasari dengan NIM 220407, kelas RA1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam. Jawaban nomor 1. Tantangan konsep bagi hasil dalam kegiatan ekonomi berupa pembiayaan itu ya, konsep bagi hasil itu membutuhkan modal yang besar untuk membiayai sebuah proyek atau usaha yang sedang dijalankan. Karena seorang investor harus berbagi keuntungan, bahkan jika keuntungan tersebut tidak ada atau mengalami kerugian. Tantangan konsep bagi hasil dalam kegiatan ekonomi berupa persaingan ekonomi atau bisnis ialah konsep bagi hasil itu dapat menjadi tantangan bagi para pelaku usaha yang menjalankan usaha dalam persaingan yang ketat, karena pelaku usaha harus mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk membaginya dengan para investor. Solusi yang dapat ditawarkan jika mengalami kerugian ialah pelaku usaha harus memiliki dana cadangan. Pelaku usaha juga dapat melakukan asuransi untuk mengurangi resiko kerugian. Jawaban nomor 2. Investasi itu merupakan bentuk kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi yang sesuai dengan ekonomi syariah itu ada investasi saham syariah, investasi obligasi syariah, investasi properti syariah, dan investasi emas. Jawaban nomor 3. Akad dalam hukum Islam itu merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan perjanjian dalam hukum nasional itu merupakan suatu persetujuan yang dibuat secara sukarela oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum. Perbandingan antara akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah yaitu yang pertama perbandingan pada asas. Akad berdasarkan hukum nasional didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun dengan syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan akad berdasarkan hukum syariah didasarkan pada asas kemaslahatan, yaitu setiap akad harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Yang kedua, perbandingan pada tujuan. Akad berdasarkan hukum nasional bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, sedangkan akad berdasarkan hukum syariah bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, perbandingan pada syarat-syarat. Akad berdasarkan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum dan memiliki kehendak yang bebas, serta syarat-syarat objektif yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan akad berdasarkan hukum syariah harus memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu para pihak yang membuat akad harus cakap hukum dan memiliki kehendak yang bebas, serta syarat-syarat objektif yaitu akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, perbandingan pada akibat hukum. Akad berdasarkan hukum nasional dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan akad berdasarkan hukum syariah dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, serta pahala atau dosa bagi para pihak yang membuat akad. Jawaban nomor 4. Peran Dewan Syariah Nasional (MUI) bagi perbankan syariah adalah mengembangkan standar dan pedoman operasional perbankan syariah, memberikan fatwa tentang produk dan layanan perbankan syariah, melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. Kedudukannya ialah menjadi badan pengembangan dan pembinaan syariat Islam dalam bidang keuangan dan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap perbankan syariah. MUI membentuk Komite Syariah Perbankan yang membantu menciptakan syariat dan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan oleh perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI juga menyediakan fatwa dan pengkajian syariah yang bermanfaat bagi perbankan syariah untuk menghindari transaksi yang melanggar syariat Islam. Peran Dewan Syariah Nasional MUI bagi asuransi syariah adalah mengembangkan standar dan pedoman operasional asuransi syariah, memberikan fatwa tentang produk dan layanan asuransi syariah, melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi syariah.
Kedudukannya adalah menjadi badan pengembangan dan pembinaan syariat Islam dalam bidang asuransi syariah. MUI membentuk komite syariah asuransi yang membantu menciptakan syariat dan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan oleh asuransi syariah. Dewan Syariat Nasional MUI juga menyediakan fatwa dan pengkajian syariah yang bermanfaat bagi asuransi syariah untuk menghindari transaksi yang melanggar syariat Islam. Peran Dewan Syariah Nasional MUI bagi pasar modal syariah adalah mengembangkan standar dan pedoman operasional pasar modal syariah, memberikan fatwa tentang produk dan layanan pasar modal syariah, melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal syariah. Kedudukannya adalah membantu pengembangan dan pembinaan syariat Islam dalam pasar modal syariah. Kedudukannya adalah membantu pengembangan dan pembinaan syariat Islam dalam bidang pasar modal syariah. MUI juga menyediakan fatwa dan pengkajian syariah yang bermanfaat bagi pasar modal syariah untuk menghindari transaksi yang melanggar syariat Islam. Dewan Syariah Nasional MUI juga membantu menciptakan syariat dan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan oleh pasar modal syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.